saya nggak dengar suaranya. Sekali lagi shalom. Nah gitu dong. Puji Tuhan, malam hari ini kita sekali lagi bisa berkumpul di tempat ini. Saya sangat bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan kami untuk melayani di tempat ini. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu, siapa di tempat ini yang hari ini merasa diberkati Tuhan? Wah, semuanya. Kalau gitu kita mau bagikan berkat ke teman-teman kiri kanan kita, katakan kamu diberkati, kamu diberkati, kamu diberkati. Diberkati. Iya betul ya Bapak Ibu. Sungguh Tuhan kita tuh Tuhan yang sangat baik. Saya nggak bisa bilang seberapa banyak, ada ukuran apa yang mengukur berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang pelihara kita, Tuhan yang selalu jaga kita. Bahkan bangun tidur melek mata aja bisa ngelihat cahaya terang, bisa bernapas, bisa lihat warna-warni, itu rasanya semua karena kebaikan Tuhan. Oke. Maka malam hari ini kita mau awali persekutuan doa malam hari ini dengan merenungkan. Kita pejamkan mata kita saat ini. Bayangkan satu persatu apa yang sudah Tuhan perbuat dalam kehidupan kita. Hitung terus berkat-Mu malam hari ini. Tuhan yang sudah berikan keluarga yang mengasihi kita. Tuhan yang memberikan rezeki sama kita. Hari ini, sampai hari ini kita masih bisa makan, tidak berkekurangan. Tuhan berikan kita kesehatan yang baik. Kita masih bisa berjalan dengan mudah. Kita masih bisa ikut persekutuan doa. Kita masih bisa bekerja. Kita masih bisa bernyanyi memuji Tuhan. Kita masih bisa merasakan hangatnya matahari di pagi hari. Sungguh begitu banyak yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Maka malam hari ini bawa hatimu yang penuh dengan ucapan syukur. Karena perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang sangat besar. Dia Allah yang mampu menyediakan segala keperluan kita. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Kami mau angkat syukur kami Tuhan. Bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku.
membuatku berharga di mata-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sungguh Tuhan, malam hari ini kami mau bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala hal yang sudah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak bisa menghitung betapa baiknya Engkau. Kami tidak bisa menghitung berapa kali Engkau menolong kami, Engkau menjaga kami. Biar malam hari ini Tuhan, kami mau bawa hati kami yang penuh dengan ucapan syukur. Kami mau bawa hati kami untuk menghadap kepada-Mu, merendah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini rasa syukur kami, ini rasa cinta kami kepada-Mu Tuhan. Biar kami mau angkat pujian ini dengan segenap hati. Bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dengan bangkit berdiri kita mengucapkan syukur kita di hadapan Tuhan saat ini. Ini syukur kami atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu Kau angkat diri kami. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami mau bersyukur dari dalam hati kami yang paling dalam Tuhan. Bersyukur kepada-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh Kau membuat kami berharga, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik.
Kami mau serahkan diri kami seutuhnya ke dalam perlindungan Tuhan Tunggal, ke dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Siapa yang malam hari ini merasa diberkati Tuhan begitu luar biasa? Oke, terima kasih. Banyak yang diberkati Tuhan? Oke. Bagi kita semua yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Amin. Karena malam hari ini kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di dalam hidup kita. Kita mau undang Roh Kudus di dalam setiap puji-pujian kita. Saya undang lagi Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, karena anggur baru akan tercurah malam hari ini di tempat ini. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia semuanya. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sungguh hari ini Tuhan yang sudah ciptakan bagi kita. Inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Sungguh nyata kuasa-Mu Tuhan di tempat ini, nyata kuasanya. Kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu nyata di tempat ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami percaya api kemuliaan-Mu turun di tempat ini, meliputi setiap kami yang hadir di tempat ini. Karena kami mau bersorak, tinggikan Kau Raja kami kini dan sepanjang masa. Karena suara nafiri memang
semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini. Dengarkanlah suara kafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Beriam maju janganlah lengah, Yesus panglingan kita. Kenakan segenap senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan tercurah saat ini. Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglingan kita. Kenakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Semuanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan, kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Sekali lagi, segala raja. Sorak buat Tuhan, sungguh Dia adalah Raja yang layak kita tinggikan kini dan sepanjang segala masa. Terima kasih Tuhan, kalau Roh-Mu malam hari ini hadir di tempat ini. Kami percaya Roh-Mu saat ini hadir di setiap hati kami Tuhan, memulihkan hidup kami, membakar semangat kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang lebih dan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan, kami mau masuk lebih dalam, kami mau pandang wajah-Mu Tuhan, kami mau rasakan Roh-Mu yang hidup di dalam diri kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati saat ini Tuhan, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup ada di dalam hati kami. Roh-Mu yang hidup
Ku buka hati kami Tuhan, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu kami menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, di altar kudus-Mu. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hanya bagi Dia segala pujian, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya selama-lamanya, selama-lamanya.
Bukalah hatimu malam hari ini dan biarkanlah rohku masuk. Aku rindu memulihkan hidupmu. Aku rindu kau sekali lagi merasakan cintaku hadir di dalam dirimu. Datanglah, aku yang akan memberikan kelegaan kepadamu. Terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk segenap rasa cintamu yang boleh kami rasakan malam hari ini. Terima kasih kalau kau mau hadir di tempat ini dan di hati kami masing-masing, Tuhan. Sungguh kebaikanmu nyata dalam hidup kami. Cintamu nyata kami rasakan saat ini, Tuhan. Jika sebentar lagi kami mau belajar, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mengenal lagi tentang Allah Roh Kudus, tentang karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup kami yang akan dibawakan oleh Pak Endi Raharja. Biar Roh Tuhan saat ini mengurapi dia, memenuhi dia, sehingga setiap apa yang dipersiapkannya, apa yang diajarkannya malam hari ini, sungguh-sungguh berasal daripada-Mu saja Tuhan, dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan berikan kami hati seorang murid yang siap untuk mendengar, menerima dan belajar, sehingga setiap firman yang disampaikan malam hari ini boleh merema dalam diri kami dan menyempurnakan hidup kami menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya, senang sekali malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang karunia Roh Kudus dan juga berdoa dalam bahasa roh. Ya, temanya memang berdoa dalam bahasa roh, tapi menurut kitab suci terjemahan, edisi terjemahan baru, bahasa roh itu sekarang menggunakan istilah bahasa lidah ya. Saya akan mengambil bacaan dari 1 Korintus bab 12. 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai 11. 1 Korintus bab 12 ayat 4 sampai 11 ya. Saya akan bacakan ya supaya mungkin Bapak Ibu masih kitab sucinya masih edisi yang lama ya. Ini udah edisi terjemahan yang baru. Ada berbagai karunia, tetapi satu roh. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ada pula berbagai kegiatan, tetapi Allah yang sama juga mengerjakan semuanya dalam semua orang. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberi kata-kata hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberi karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada seorang,
Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berbicara dengan bahasa lidah. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa lidah itu. Namun semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Salah satu ciri khas dari pembaruan karismatik Katolik adalah manifestasi Roh Kudus melalui karunia-karunianya atau karisma-karisma, ya. Karisma, ya, atau karunia-karunia itu bukanlah sesuatu yang baru. Ya, kalau kita membaca kitab suci di dalam Kisah Para Rasul, itu sebetulnya sudah sejak awal gereja lahir, karisma-karisma Roh Kudus sudah ada, ya. Namun memang setelah abad keempat dan seterusnya, seakan-akan karisma-karisma itu menghilang dari gereja. Baru setelah tahun 67, ya, setelah sekelompok mahasiswa dari Duquesne University itu mengalami pencurahan Roh Kudus di dalam sebuah retret, karisma-karisma itu kembali muncul dalam gereja. Dan semuanya itu semakin lama semakin berkembang, ya, di dalam kegiatan gereja, terutama di dalam persekutuan doa karismatik Katolik. Sayangnya akhir-akhir ini banyak persekutuan doa yang mulai ragu, ya. Ketika mereka beribadah di dalam persekutuan doa, banyak persekutuan doa yang nggak berani mempraktekkan berdoa dalam bahasa roh, ya, memunculkan kembali karunia-karunia seperti yang kita lakukan tadi, ya. Terutama kalau saya ke daerah, ya, saya mengajar di daerah, mereka mengatakan kami takut, ya. Takut kenapa saya bilang, ya? Karena kalau kami berdoa dalam bahasa roh, kadang-kadang ada yang seperti kesurupan katanya, ya. Jadi mereka takut, ya. Saya katakan itu betul-betul kesurupan atau dia cuma mencari perhatian doang gitu, ya. Karena tidak sedikit orang yang seperti kerasukan padahal dia cuma ya luka batin, mencari perhatian. Dan banyak juga yang tidak berani lagi mempraktekkan berdoa dalam bahasa roh karena ada banyak komentar-komentar negatif, terutama di sosial media, ya, terutama juga dari mungkin para kaum berjubah yang mengatakan, wah, bahasa roh itu sesat katanya, sehingga nggak berani mempraktekkan, ya. Pemimpin pembaruan karismatik Katolik internasional, ya, Mr. Cyril John salah satu ketua dari Karis Internasional, itu dia menulis sebuah buku judulnya Spur in the Spirit, ya, dalam bahasa Indonesia udah diterjemahkan Dipacu dalam Roh Kudus. Mr. Cyril John mengatakan persekutuan doa karismatik Katolik tanpa karisma, ya, itu seperti kari ayam tanpa ayam. Dia orang India, jadi sukanya itu kari ayam. Dia bilang persekutuan doa karismatik tanpa karisma itu seperti kari ayam tanpa ayam, ya. Maka kita nggak perlu ragu untuk mempraktekkan karisma-karisma, ya, terutama berdoa dalam bahasa roh yang akan kita juga dalami pada malam hari ini. Baik, setelah mengalami pencurahan Roh Kudus, entah dalam SADR atau di dalam retret awal atau dalam retret pengutusan kalau yang ikut CAP, kita menerima karunia atau karisma Roh Kudus yang berguna untuk membangun diri kita dan juga gereja, ya. Meskipun tidak semua yang mengalami pencurahan Roh Kudus pasti akan menerima karisma, terutama berdoa dalam bahasa roh. Tidak semua, ya. Dan itu bukan satu-satunya tanda bahwa oh kalau dia udah berbahasa roh, Roh Kudusnya udah penuh dia. Yang tidak berbahasa roh juga dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Tapi pada umumnya orang yang mengalami pencurahan Roh Kudus itu bisa berbahasa roh, ya, berbahasa roh. Saya pribadi mengikuti retret awal tahun 92. Ya, 92
Pada waktu itu saya mengalami mulut saya itu seperti orang gemeteran, keluar suara dari mulut saya seperti orang kedinginan gitu. Tapi saya nggak ngerti itu bahasa roh atau itu bahasa lidah, saya nggak ngerti. Ya, tapi yang pasti ada suatu rasa damai. Baru tahun 97, ya, tahun 97 ketika saya ikut acara ulang tahun pembaruan karismatik Katolik yang ke-30, waktu itu diadakannya di Tanah Suci. Ya, ada kesempatan rombongan itu berdoa di ruang atas, ya, di tempat para murid Yesus saat Pentakosta. Nah di situ kita semua berbahasa roh, ya, kita semua berbahasa roh. Terima kasih Pak. Dan disitulah saya mengalami, saya bisa berbahasa roh yang baru, rasanya nyaman sekali, ya, mengalir, begitu mengalir bisa berbahasa roh. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari juga nggak usah khawatir kalau memang masih belum memperoleh karunia itu, ya. Baik, kita lanjut, ya. Apa sih yang dimaksud dengan karisma, ya, atau karunia karismatis, ya. Karisma adalah anugerah khusus oleh rahmat Allah yang diberikan kepada seseorang untuk melayani dan membangun gereja. Jadi karisma itu adalah anugerah, dalam bahasa Inggris disebut gift, ya, gift, anugerah, ya. Dan pemberian itu bersifat pribadi dan tidak menetap dan tidak dapat dialihkan dari orang yang satu kepada orang yang lain, ya. Kalau saya punya karunia penyembuhan misalnya, ya, saya nggak bisa berikan kepada orang lain untuk dia menerima karunia penyembuhan juga, karena itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Mau beri karunia apa, ya? Kita boleh minta, kita boleh mohon, kita boleh belajar, tapi karisma itu adalah haknya Tuhan, ya. Sekali lagi, ini adalah gift, ini adalah anugerah, ya. Disebut juga tools, gitu ya, sarana. Ini adalah tools. Saya ingat almarhum Bapak Royce Jadi, mantan koordinator BPK PKKKAJ, ketika memberikan ceramah tentang karunia Roh Kudus, dia mengatakan karisma itu seperti perkakas, ya. Kalau kita ke bengkel mobil misalnya, ke bengkel, ya, muntir-muntir itu kan dikasih seperangkat perkakas oleh pemilik bengkel, betul ya? Dikasih perkakas. Milik siapa perkakas itu? Pemilik bengkel, ya. Maka demikian juga ketika kita diberi karisma oleh Tuhan, karisma itu adalah milik Tuhan, ya, tidak menetap. Gunanya apa? Supaya si muntir ini bisa memperbaiki kendaraan yang rusak yang datang ke bengkel itu. Nah, demikian juga halnya dengan karisma Roh Kudus. Kita dipinjami karisma itu oleh Tuhan untuk memperbaiki gerejanya, ya. Baik. Nah, Paulus ke-6 mengatakan karunia-karunia karismatis adalah karunia-karunia dari Allah yang membuat gereja lebih kaya, lebih bersemangat, lebih mampu menjadi tanda membuktikan diri. Jadi ini adalah gunanya dari karisma-karisma itu, ya, membuat gereja menjadi lebih bersemangat. Ya, kita melihat bagaimana gereja setelah Konsili Vatikan kedua terjadi suatu kebangunan, suatu kebangkitan, ya, terlebih setelah munculnya atau hadirnya pembaruan karismatik Katolik. Gereja menjadi begitu bersemangat, ya. Kalau tadinya, ya, kalau Paus Fransiskus menggambarkan itu, kadang-kadang orang yang mewartakan Injil katanya seperti orang baru pulang dari kubur, ya. Kita seharusnya mewartakan kabar baik, kabar sukacita dengan penuh sukacita, ya, dalam surat apostoliknya Evangelii Gaudium. Nah, inilah yang membuat gereja bersemangat karena adanya karunia-karunia karismatis ini. Dan di dalam Konsili Vatikan kedua, di sana ditegaskan bahwa hak dan kewajiban setiap orang beriman untuk menggunakan karunia-karunia karismatis dalam gereja dan dalam dunia untuk kebaikan umat manusia dan untuk membangun gereja. Ini adalah hasil dari Konsili Vatikan kedua, ya. Kalau kita baca memang seperti itu, tapi dalam perjalanannya ketika saya mendengarkan pengajaran bagaimana Konsili Vatikan kedua itu berjalan, ya. Pada waktu itu para kardinal kan rapat, kalau Konsili Vatikan itu rapat,
ada kelompok-kelompok kardinal ya yang menolak ya. Karisma-karisma itu nggak perlu lagi, tidak lagi diperlukan dalam gereja. Itu dianggap karisma itu berguna hanya pada saat gereja perdana. Zaman sekarang karisma itu nggak perlu lagi ya. Ada yang mengatakan demikian. Tapi Kardinal Sunens adalah bab yang menjadi juga pelopor atau tangan kanannya Paus VI yang juga ikut melahirkan pembaruan karismatik Katolik, mengatakan bahwa karisma-karisma Roh Kudus masih berguna hingga saat ini, ya, masih berguna. Makanya karisma-karisma Roh Kudus juga menjadi salah satu hasil dari Konsili Vatikan kedua. Ya, kita bisa melihat di dalam ini adalah hasil dari Konsili Vatikan kedua. Ya, Lumen Gentium nomor 12 mengatakan karisma-karisma itu entah yang amat menyolok, entah yang lebih sederhana dan tersebar lebih luas, sangat sesuai. Ya, saya garis bawahi sangat sesuai. Ya, jadi masih bisa diterapkan dan berguna untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan gereja. Maka hendaknya diterima dengan rasa syukur dan gembira. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita nggak perlu ragu untuk mempraktekkan karisma Roh Kudus. Ya, oke. Ada dua kelompok dari karunia Roh Kudus. Yang pertama adalah karunia Roh Kudus atau kita kenal dengan Sabta Karunia. Ya, itu kita bisa baca di dalam Yesaya 11 ayat 2. Nanti kita lihat ya. Dan juga buah roh dibutuhkan agar seseorang memiliki karakter seperti Yesus ya. Sabta karunia ini biasanya kita doakan kapan? Biasanya pada saat pada saat Pentakosta ya. Pada saat Pentakosta, gereja mengajak kita untuk berdoa karunia Roh Kudus, yang kita doakan adalah Sabta Karunia. Ya. Kemudian ada karisma roh atau karunia karismatis. Ya. Dibutuhkan agar seseorang dimampukan melakukan berbagai karya atau tugas perutusan, memperbarui dan membangun gereja sebagai tubuh Kristus. Ya. Ini adalah agar kita bisa bertindak seperti Yesus. Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 12, barang siapa yang percaya kepada aku, ia juga akan melakukan hal-hal yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar lagi. Ya, jadi Yesus sendiri yang mengatakan. Sekali lagi, jadi karunia Roh Kudus, Sabta Karunia berguna untuk merubah karakter kita, ya, supaya kita menjadi serupa dengan Yesus. Sedangkan karunia-karunia karismatis yang ada dalam 1 Korintus 12 itu adalah untuk kita bertindak, ya, to act like Jesus. Ya. Jadi gambarnya seperti ini. Ya. Yesaya 11 ayat 2 tadi, supaya kita menjadi seperti Yesus. Ya, Galatia 5 ini adalah buah roh. Ya. Kita membangun diri, menjadi saksi, ya, punya karakter Yesus. Kemudian 1 Korintus 12, Roma 12, ini ada karunia-karunia Roh Kudus. Agar kita bisa bertindak seperti Yesus, kita diutus semuanya kepada dunia. Ya, inilah gambarannya. Baik, ini Sabta Karunia Roh Kudus, ya, yang biasa kita doakan saat Pentakosta. Ada karunia hikmat, pengertian, nasihat, keperkasaan, pengenalan akan Allah, takut akan Tuhan, dan juga karunia kesalehan. Ya. Lalu untuk bertindak seperti Yesus, itu ada karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, penyembuhan, kuasa mujizat, nubuat, pembedaan roh, berkata-kata dalam bahasa lidah sekarang ini, ya, lalu menafsirkan bahasa lidah. Baik, nah kita akan mendalami yang karunia-karunia karismatis, ya. Dari 1 Korintus 12 yang kita baca di awal tadi, itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok karunia. Ya, yang pertama adalah kelompok karunia sabda, yaitu karunia untuk berkata-kata. Ini meliputi bahasa roh atau bahasa lidah, menafsirkan bahasa roh atau menafsirkan bahasa lidah, lalu karunia nubuat. Ya. Kemudian kelompok kedua yaitu karunia kebijaksanaan, yaitu karunia untuk mengetahui. Ada berkata-kata dengan hikmat, sabda pengetahuan, dan juga membeda-bedakan roh. Ya. Lalu yang ketiga karunia tanda, yaitu karunia untuk bertindak.
ada iman, ada mujizat dan penyembuhan ya. Ini dari 9 tadi di 1 Korintus 12 dibagi menjadi 3 kelompok ya. Nah, malam hari ini kita akan mendalami yaitu karunia atau karisma bahasa roh atau bahasa lidah, dan juga bagaimana karunia menafsirkan bahasa roh atau menafsirkan bahasa lidah. Ini yang akan kita lebih dalami malam hari ini ya. Karunia berdoa dalam bahasa roh atau bahasa lidah seringkali menjadi kontroversial. Mengapa menjadi kontroversial? Karena ada sebagian orang yang begitu melebih-lebihkan bahasa roh. Ya, dikit-dikit dia berbahasa roh gitu, di mana-mana dia berbahasa roh ya. Lebih celaka lagi kalau pertemuan lingkungan dia berbahasa roh. Wah, orang bisa pikir ini orang gak waras gitu ya. Seperti para murid ketika Pentakosta, mereka dikatakan oh mereka mabuk anggur gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang ada yang melebih-lebihkan. Lalu yang membuat kontroversial juga, kadang-kadang kitanya juga ya, ketika berbahasa roh, kadang-kadang kita mau menonjol ya, kita mau menonjol, kita berteriak bukannya berdoa menyembah Tuhan, tapi suara kita supaya bisa paling kedengeran gitu ya. Jadi kita mengucapkannya dengan begitu keras, begitu kasar, sehingga orang menjadi takut, menjadi ngeri ya. Ketika saya pertama kali ikut persekutuan doa, kalau udah penyembahan bahasa roh, saya sama istri juga biasanya mengkerut gitu ya. Aduh, kadang-kadang pura-pura keluar dulu gitu ya. Takut ini betul-betul bahasa roh atau dari roh jahat gitu ya. Ada ketakutan. Nah, Father Pio Mascarenhas ya, Father Pio Mascarenhas temannya Ibu Shirley dari India. Itu ketika memberikan penataran untuk para leaders di Shekinah, udah lama sih ya. Beliau mengatakan ya, kalau kita berbahasa roh dengan kasar ya, itu membuat orang takut ya. Tetapi ketika kita berdoa dalam bahasa roh dengan indah ya, dengan suara yang lembut, dengan melodi yang begitu mengalun gitu ya, orang yang mendengarnya akan bertanya-tanya ya, mereka sedang apa gitu ya, sehingga ada kerinduan untuk kepingin tahu, kepingin belajar, kepingin juga bisa berdoa dalam bahasa roh ya. Tapi kalau itu menakutkan, orang pasti akan menjadi antipati. Maka ketika praktek ya, waktu itu Father Pio mengajak seluruh peserta untuk berdoa dalam bahasa roh, bersenandung dalam roh. Beliau selalu mengatakan lembut lagi, lembut lagi, lembut lagi, sampai lembut sekali. Dan itu betul ya. Kalau saya mengikuti pertemuan-pertemuan pembaruan karismatik Katolik tingkat internasional, ketika mereka berdoa dalam bahasa roh, itu kedengarannya cuma seperti tawon yang sedang mendengung gitu ya. Kedengarannya begitu damai. Jadi kita yang menikmati itu merasakan juga terhanyut dalam suasana yang begitu damai ya, begitu hening. Pokoknya bisa menikmati. Ya, jadi jangan kita berdoa dalam bahasa roh yang membuat orang menjadi takut. Baik, ada 3 jenis karunia bahasa roh. Yang pertama yaitu karunia berdoa dalam bahasa roh atau bahasa lidah. Ini adalah sebetulnya karunia bahasa roh biasa ya. Seringkali ini yang kita lakukan, yaitu berdoa. Sebetulnya ini adalah kita berdoa dalam bahasa roh. Ini yang biasa kita lakukan di dalam persekutuan doa. Ya, sebetulnya kita lebih banyak berdoa ya, baik berkata-kata maupun disenandungkan. Ya, ada yang disenandungkan atau singing in the spirit ya. Berdoa dalam bahasa roh biasanya hanya dengan kata-kata tapi bisa juga disenandungkan. Disenandungkan. Ya, ketika disenandungkan melodinya itu kalau dalam suasana yang betul-betul sahati ya, ketika yang menyembah itu sahati, itu kita dapat merasakan melodinya. Kadang-kadang yang seorang suaranya sedang naik, yang seorang turun, kemudian begitu ya. Sehingga mengalir begitu indah melodinya ya. Dan ketika kita menyembah, itu juga bisa menunjukkan apakah ada kesehatian
di dalam persekutuan doa. Kalau ada kesehatian, biasanya penyembahannya itu betul-betul berasa sehati gitu ya. Tapi ketika ada persaingan, yang ini mau menonjol, ini mau ini, saling bersaing ya, suaranya juga saling bersaing. Kita bisa membedakannya ya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu karunia berkata-kata atau berbicara dalam bahasa roh atau bahasa lidah ya, disebut speak in tongue ya, speak in tongue ya. Biasanya kalau kita ada karunia berkata-kata dalam bahasa roh perlu ditafsirkan ya, nanti kita akan melihat lagi. Lalu yang ketiga ya, karunia bahasa yang dimengerti oleh pendengarnya padahal belum pernah dipelajari. Kalau zaman dulu ini disebut karunia bahasa roh mujizat ya, seperti yang dialami oleh para rasul. Tapi oleh para ahli teologi zaman sekarang ini, para ahli kitab suci mengatakan itu bukanlah bahasa roh ya. Jadi ketika peristiwa Pentakosta, ketika para murid berbahasa dengan bahasa yang lain ya, mereka orang Aram, Mesopotamia dan sebagainya, bisa mengerti ya bahasa-bahasa yang diucapkan oleh para murid Yesus yang berasal dari Galilea ya. Nah itu adalah karunia bahasa ya, atau disebut senolalia. Sedangkan yang bahasa roh yang kita baca tadi di 1 Korintus itu adalah glossolalia ya, itulah bahasa lidah. Sedangkan yang senolalia itu tidak dianggap lagi. Jadi kita akan fokus kepada dua karunia yang di atas tadi ya. Makna dari bahasa roh atau bahasa lidah ini merupakan bahasa baru yang diterima setelah pencurahan Roh Kudus. Jadi biasanya karunia ini didapat setelah saudara mengalami pencurahan Roh Kudus. Saat berdoa dalam bahasa roh atau bahasa lidah, orang berdoa tanpa suatu konsep atau gagasan, namun dia memusatkan diri kepada Allah. Ya, jadi dia berdoa dengan rohnya. Biasa kita kalau mau berdoa, kita menggunakan akal budi kita ya. Mau ngomong apa sama Tuhan gitu ya, kita menggunakan akal budi. Tapi ketika kita berdoa dalam bahasa lidah, kita tidak lagi memikirkan kata-kata apa, tapi kita hanya mengucapkan kata-kata ya, yang ada dorongan dari Roh Kudus untuk mengatakannya ya. Kita keluarkan aja suara apa saja ya. Biasanya kalau pertama-tama bisa dipancing dengan haleluya, 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 seperti itu ya. Jadi tidak terkonsep ya, kita nggak ngerti apa yang diucapkan. Namun hati kita itu mengarah kepada Allah ya, bukan yang mengawang-awang, tapi kita betul-betul mengarah kepada Allah. Nah, bahasa roh ini atau bahasa lidah merupakan suatu karunia adikodrati yang melampaui perasaan, gagasan, ide dan akal budi manusia ya. Kalau ditanya seperti apa, kita nggak bisa menjelaskan. Ini harus dialami, harus dipraktekkan ya. Banyak para pastor ketika pertemuan pastor-pastor moderator karismatik ya, ketika ada pertemuan dengan Romo Noto Budio dari Jogja yang senior dalam PKK, waktu itu juga masih ada Romo Desi Ramadhani, bertanya ya seperti apa sebetulnya ya bahasa roh itu. Romo Noto mengatakan sulit untuk dijelaskan ya, yang penting kita praktek aja gitu ya. Maka nanti kita juga akan sama-sama praktek gitu ya. Nah, saat berdoa dalam bahasa roh, orang akan mengalami relasi yang lebih dalam dengan Tuhan ya. Kita mengalami kontemplasi, hadirat Tuhan memenuhi hati kita ya. Ketika kontemplasi, roh Allah yang aktif memenuhi kita sehingga kita merasakan damai ya. Itulah bukti atau buah dari kita berbahasa roh. Ada perasaan damai, ada kelegaan, ada kelepasan gitu ya. Karena roh manusia berhubungan langsung dengan roh Tuhan atau Roh Kudus ya. Orang yang menerima karunia berdoa atau berkata-kata dalam bahasa roh atau bahasa lidah tidak mengerti secara akal budi apa yang diucapkannya, tapi nggak berarti dia ngawur gitu ya. Bukan berarti dia ngawur atau ia sedang mabuk atau trans atau kerasukan, enggak, bukan seperti itu ya. Ia dapat mengerti bila ada seseorang yang menafsirkan apa yang dikatakannya.
Secara rohani orang berdoa atau berkata-kata dalam bahasa roh dapat merasakan damai sejahtera dari Roh Kudus. Ya, ada damai, itu yang saya katakan tadi. Karena sedang berbicara dengan Roh Kudus dan dapat mengkomunikasikan sesuatu dengan Roh Kudus. Maka bahasa roh atau bahasa lidah sering juga disebut sebagai bahasa kasih. Ya, kenapa disebut bahasa kasih? Sebagai contoh ketika seorang ibu sedang menina-bobokan anaknya atau bayinya, ya. Apa yang dinyanyikan oleh si ibu? Nang ning nang ning nang ningku, nang ning nang ning nang ningku. Apa sih artinya nang ning nang ning nang ningku? Apa artinya? Nggak ada yang ngerti. Tapi si anak ketika dinyanyikan oleh si ibu nang ning nang ning nang ningkung, dia tertidur karena dia merasakan kasih dari ibunya, ya. Maka demikian juga ketika kita berbahasa roh, itu adalah bahasa kasih, sehingga kita dapat mengalami kasih Tuhan ya, ketika kita menaikkan doa ini. Nah, apa pandangan gereja mengenai bahasa roh? Ya, saya sengaja masih pakai bahasa roh karena di bukunya juga masih bahasa roh. Ya, di dalam buku Aneka Pembaruan Hidup Kristiani sebagai karisma roh, ini terbitan Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 95, dikatakan bahasa roh adalah suatu cara berdoa. Ini adalah salah satu cara berdoa. Maka gereja jelas-jelas mengakui berdoa dalam bahasa roh. Ada dokumennya. Lalu di buku yang lain, Aneka Karunia Satu Roh, artikel 16, juga terbitan Konferensi Wali Gereja Indonesia, mengatakan ini merupakan doa pujian atau permohonan pribadi serta disadari oleh pendoanya. Ya, jadi sebagai doa permohonan. Ya, maka di dalam doa syafaat profetik terutama, itu biasanya kita berdoa dalam bahasa lidah, bahasa roh, untuk mengerti apa sih yang Tuhan ingin untuk kita doakan. Ya, selalu. Maka penting dalam doa syafaat profetik pesertanya harus menguasai bahasa roh atau bahasa lidah. Baik. Sekarang kita lihat berdoa dalam bahasa roh. Sekali lagi, berdoa dalam bahasa roh adalah suatu bentuk doa yang merupakan salah satu karunia atau karisma Roh Kudus kepada umat beriman. Ya, sekali lagi ini berguna untuk pribadi dan juga untuk kelompok. Rasul Paulus di dalam suratnya dalam 1 Korintus 14 dikatakan doa dalam bahasa lidah ini berguna untuk membangun pribadi kita. Ya, jadi usahakanlah ya mempraktekkan karunia ini dalam doa-doa pribadi kita. Ya, ketika doa pribadi, terutama pagi hari, kita kunci kamar, kita doa, kita naikkan senandung doa dalam bahasa roh. Ini akan membuat kita merasa damai, merasa sukacita sepanjang hari karena roh bekerja dalam diri kita. Juga di dalam kelompok, ya, dalam persekutuan doa. Ya, tapi jangan di lingkungan. Sekali lagi, jangan di lingkungan Anda berbahasa roh. Mereka bisa bingung-bingung. Ya, ini adalah doa yang diilhamkan oleh Roh Kudus dalam diri kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Juga di saat kita tidak dapat berdoa secara memadai. Roma 8:26 Rasul Paulus mengatakan, ketika kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, Roh akan menolong kita untuk berdoa. Ya, jadi biasanya kalau kita memuji Tuhan dalam doa, ya, berapa banyak, berapa lama kita bisa memuji Tuhan? Ya, kadang-kadang 5 menit udah kehabisan kata-kata. Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik bagiku, Engkau begitu murah hati, Engkau melindungi aku, keluargaku, seterusnya. 5 menit kehabisan kata-kata. Ya. Tapi kalau kita berdoa dalam bahasa roh, kita bisa mengalir terus, ya, memuji, memuliakan Tuhan lewat doa-doa penyembahan kita dalam bahasa roh. Ya. Nah, saat berdoa dalam bahasa roh atau bahasa lidah, orang berdoa sekali lagi tanpa suatu konsep atau gagasan, namun sekali lagi memusatkan diri pada Allah. Ini jangan dilupakan. Jadi doa kita arahkan kepada Allah. Roh kita yang didorong oleh Roh Kudus untuk mengatakannya, itu kita arahkan kepada Allah. Ya. Karunia berdoa dalam bahasa roh sering dianggap karunia terkecil dibanding karunia-karunia yang lain. Biasanya saat pencurahan Roh Kudus, kalau orang ditanya, mau karunia apa? Biasanya mintanya karunia penyembuhan.
Minta karunia bisa bernubuat, ya, bisa berkata-kata dalam sabda pengetahuan. Bahasa roh biasanya, ya kalau dikasih boleh, nggak dikasih boleh, nggak apa-apa gitu ya. Dianggap sebagai karunia yang terkecil, ya. Padahal ini adalah salah satu pintu, ya, salah satu pintu untuk kita masuk kepada karunia-karunia yang lain, ya. Ketika kita mendoakan dengan karunia penyembuhan, itu biasanya diawali juga dengan karunia berdoa dalam bahasa lidah, ya. Mau sabda pengetahuan, mau bernubuat, kita menyembah Tuhan dulu dalam bahasa lidah. Jadi ini merupakan salah satu pintu, ya. Maka sangat penting, ya, kita sebagai anggota pembaruan karismatik Katolik untuk memiliki atau memperoleh karisma berdoa dalam bahasa roh ini. Ya. Nah, dasar kitab sucinya itu ada dalam Markus 16, 17 sampai 18, ya. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, ya, sebelum dia naik ke surga, Yesus mengatakan pergilah ke seluruh bumi dan sebagainya. Dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, ya. Mereka akan megang ular, segala macam, minum racun. Lalu mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, ya. Ini adalah bahasa roh atau bahasa lidah. Juga dalam Kisah 10, 44-46, ketika Petrus sedang berbicara di rumah Kornelius, ya, dikatakan maka mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lidah, ya. Ini yang dimaksud adalah glossolalia, ya, berbahasa lidah. Lalu ketika Paulus di Efesus, ya, Paulus bertanya kepada jemaat di sana, apakah kalian sudah menerima Roh Kudus ketika menjadi percaya? Mereka mengatakan belum, bahkan kami belum pernah mendengar tentang Roh Kudus, ya. Lalu Paulus bertanya, kalau demikian dengan baptisan mana kalian dibaptis? Mereka mengatakan dengan baptisan Yohanes. Lalu Paulus jelaskan, baptisan Yohanes berguna untuk bertobat, tapi kalian harus dibaptis dalam nama Yesus. Lalu Paulus menumpangkan tangan atas mereka dan Kitab suci mencatat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa lidah dan bernubuat, ya. Jadi sekali lagi karisma Roh Kudus terutama bahasa lidah ini sudah ada sejak awal gereja. Rasul Paulus sendiri berdoa dalam bahasa roh lebih daripada orang-orang. Meskipun ia lebih menekankan pentingnya karunia nubuat untuk membangun jemaat, ya. Kalau kita baca dalam 1 Korintus 14, Paulus mengatakan, kejarlah kasih itu dan berusahalah memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah tidak berbicara kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengertinya. Oleh roh ia mengatakan hal-hal yang rahasia. Namun siapa yang bernubuat ia berbicara kepada manusia. Ia membangun, menasehati dan menghibur. Siapa yang berbicara dalam bahasa lidah ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Aku mau supaya kamu semua berbicara dalam bahasa lidah. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, ya. Jadi Paulus katakan dia menghendaki semua orang bisa berbahasa lidah, ya, tapi juga terlebih karisma untuk bernubuat. Baik, sekarang kita melihat, ya, apa sih manfaatnya dari berdoa dalam bahasa lidah. Sekali lagi yang pertama, menolong untuk memenuhi perintah Tuhan agar kita selalu berdoa, ya. Ketika kita nggak tahu lagi harus berdoa apa, ya kita bisa berdoa dalam bahasa roh. Dan itu bisa kita lakukan di mana saja, ya. Sambil nyetir mobil, sambil masak, ya, sambil apapun, kita bisa berdoa dalam bahasa lidah. Menyemangati kehidupan doa ketika tidak tahu bagaimana harus berdoa, ya. Kadang-kadang ketika kita diminta untuk mendoakan orang, saya pernah diminta untuk mendoakan seorang oma usianya udah 90 tahun lebih, sedang ada di ICU, ya. Keluarganya minta saya untuk doakan si oma. Saya nggak tahu mesti doakan apa gitu, ya. Ada di ICU.
kalau saya doakan Tuhan tolong ya supaya Oma ini terbebas ya, supaya dia cepat-cepat menghadap Engkau. Keluarganya bisa wah marah gitu ya, disuruh doain kok disuruh cepat-cepat diambil nyawanya gitu ya. Kalau saya doakan supaya dia bisa sembuh, berapa duit gitu ya di ICU. Jadi saya nggak tahu harus berdoa apa, saya cuma berdoa dalam bahasa roh. Kehendak Tuhan yang terjadi. Ya. Lalu mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang membebaskan, melembutkan hati, terlebih saat menerima pewartaan firman Tuhan. Maka dalam persekutuan doa, sebelum firman ditaburkan, biasanya kita menyembah dalam bahasa roh. Agar hati kita menjadi tanah yang subur, yang gembur, supaya benih firman-Nya dapat bertumbuh dan berbuah. Merupakan salah satu pintu masuk bagi karunia, tadi sudah, merupakan senjata melawan godaan setan. Ini juga sering saya alami, terutama pada saat saya pernah sakit yang cukup parah, saya mengalami kekurangan kalium, sehingga darah saya dan oksigen itu nggak sampai ke otak ya. Seringkali seperti hilang kesadaran ya. 2 minggu lalu juga di Yakobus begitu. Nah akibat itu setelah saya sembuh, sadar penyebabnya apa, tapi godaan itu, serangan itu seringkali muncul. Sehingga saya beberapa bulan itu pernah di awal-awalnya nggak berani pelayanan. Karena takut, nyetir nggak berani. Setiap kali saya mulai nyetir di tengah jalan, apalagi udah mulai macet, panik gitu ya. Waduh, saya seperti nggak bisa bernapas ya. Bentar lagi saya akan pingsan gitu ya. Saya nggak akan sampai ke tempat pelayanan. Godaan seperti itu. Tapi lama-lama saya sadar ini bukannya fisik saya, tapi ini godaan dari si jahat. Maka di mobil ketika mulai merasa begitu, saya berdoa dalam bahasa roh. Saya berdoa, timbul damai, ketenangan, nggak terjadi apa-apa ya. Lalu memberikan perasaan tenang, hening dan damai atau kontemplasi. Dalam kontemplasi manusia menjadi lebih pasif dan roh Allah menjadi lebih aktif. Tadi udah, merupakan bentuk doa permohonan yang efektif ya bila tidak tahu apa yang harus diminta atau doakan. Ya tadi juga sudah. Membuahkan kemampuan yang lebih baik untuk berdoa, berpikir, menulis, menciptakan lagu ya. Pemusik biasanya kalau bisa berdoa dalam bahasa roh, maka pujiannya, musiknya penuh dengan urapan biasanya ya. Semakin peka terhadap karya Roh Kudus sehingga mudah dalam melayani sesama dan semakin mampu untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus lainnya. Ada satu tambahan lagi. Tahun 97 ya, ketika mau pergi ke Israel tadi. Mobil saya waktu itu kaca dekat setirnya itu nggak bisa naik. Jadi sebelum saya berangkat ke Israel, saya pikir saya mesti bawa ke bengkel. Maka saya bawa ke Otto 2000, ya mobil saya Corolla. Saya bawa ke Otto 2000. Apa yang terjadi? Di perapatan Jalan Pramuka, ketika mau belok ke Jalan Pramuka, gitu ya, lampu merah, tiba-tiba pintu mobil saya dibuka. Lalu ketika saya nengok, pisau udah ada di sini. Ya. Pisau dan saya lihat udah karatan, gitu ya. Si penodongnya mengatakan dompet. Lalu saya mulai pikir di dompet saya ini ada kartu kredit, besok mau pergi ke ziarah, kalau nggak ada kartu kredit repot gitu kan. Lalu saya berdoa dalam bahasa roh, saya bisa lompat pindah ke jok sebelah, kaki saya agak ngangkat, lalu terus saya berdoa dalam bahasa roh. Apa yang terjadi? Si penodong itu cuma begini aja. Sampai lampu hijau. Baru dia pergi ya. Lalu saya tutup gitu. Saya balik lagi nyetir ke Otto 2000. Itu pengalaman saya. Saya pikir cuma saya ngalami. Ternyata ada teman juga dari paroki MBK atau Kedoya gitu ya. Dia juga pernah sharing waktu dia naik bajai di Grogol, dia ditodong juga. Lalu dia berbahasa roh dan penodongnya juga seperti freeze gitu ya. Nggak bisa apa-apa sampai dia jalan. Ya. Jadi itu manfaat lain dari bahasa roh. Ya. Tapi nggak usah dicoba-coba, nggak usah dipraktekkan. Cari penodong gitu ya. Oke.
Baik, lanjut lagi bersenandung atau bernyanyi dalam bahasa roh atau singing in the spirit, ya. Ini adalah berdoa dalam bahasa roh yang dinyanyikan. Ya, tadi di awal udah saya singgung, ketika menyanyikannya kita tidak tahu melodinya, tapi Roh Kudus yang akan membimbing kita. Bernyanyi dalam bahasa roh tunduk kepada kehendak roh. Ya, nggak berarti kalau kita singing in the spirit kita nggak bisa stop, kita bisa stop kapan waktu. Ya, jadi roh tunduk kepada kita gitu ya. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh ini adalah karunia yang diungkapkan seseorang oleh Roh Kudus untuk mengatakannya. Ya. Ya, ayatnya ini, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ya. Merupakan suatu manifestasi sesaat. Jadi bedanya apa sih dengan berdoa dalam bahasa roh? Berkata-kata itu muncul ketika kita dalam suasana hening misalnya ya. Setelah penyembahan hening, tiba-tiba ada yang berbahasa roh dengan lantang ya. Dan biasanya disertai ada orang yang menafsirkannya. Ya, merupakan suatu manifestasi dari Roh Kudus di mana seseorang mempunyai dorongan untuk menyampaikan pesan dalam bahasa roh dengan bersuara yang terdengar oleh orang lain. Biasanya terjadi dalam PD, ya, dalam suasana yang sudah in, dan ungkapan ini biasanya disertai dengan karunia untuk menafsirkan. Ya, biasanya diberikan kepada orang yang sudah lebih dewasa tingkat rohaninya. Muncul sesaat tertentu saja dan murni karya Roh Kudus. Ya, biasanya muncul karena seseorang menahan nubuat. Tuhan ingin menyampaikan suatu pesan, tapi orang itu hanya diam, takut kalau nubuat itu nubuat semu atau palsu. Padahal itu adalah nubuat asli. Maka Tuhan menggerakkan dia untuk mengucapkan bahasa roh, lalu ditafsirkan. Ya, sangat penting, ini adalah pesan dari Tuhan. Ya, saat ini karunia berkata-kata dalam bahasa roh jarang dijumpai karena pengetahuan yang salah tentang karunia berdoa dalam bahasa roh dan karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, kita biasanya udah puas dengan bisa berdoa dalam bahasa roh, sehingga tidak merindukan bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Orang yang sudah mendapat karunia berdoa dalam bahasa roh sering tidak sadar bahwa Tuhan ingin memakai mereka melalui karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, lalu menafsirkan, ya, karunia menafsirkan bahasa roh. Karunia menafsirkan bahasa roh adalah kuasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang untuk berkata-kata dengan caranya sendiri dalam menyampaikan suatu tafsir dari apa yang diucapkan saat orang lain mengungkapkan karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, tafsiran bukan terjemahan. Ya, hati-hati, ini bukan terjemahan tapi ini tafsiran. Ya. Setelah berdoa dalam bahasa roh, mungkin Tuhan menyampaikan suatu pesan. Maka ada orang dipakai Tuhan untuk menyampaikan, ya, dengan kata-kata bahasa roh. Ya. Lalu kepada yang seorang lain itu bisa berarti orang itu sendiri dan juga bisa orang lain yang menafsirkannya. Orang yang berkata-kata dengan bahasa roh bisa saja mengucapkannya secara panjang, tapi ditafsirkan pendek atau singkat, atau sebaliknya, kata-kata bahasa rohnya singkat, ditafsirkannya panjang. Saya pernah mengalami ketika mengikuti karunia nubuat, juga ketika ada pertemuan para leaders pembaruan karismatik Katolik di Kotongne, Korea Selatan. Waktu itu pembicaranya itu Father Robert Farisi dari Amerika, ya, dari Amerika. Nah, karena banyak peserta orang Korea, jadi ketika praktek nubuat itu yang berbahasa Inggris dapat karunia nubuat dalam bahasa Inggris diminta untuk diterjemahkan apa dalam bahasa Korea. Yang dapat nubuat dalam bahasa Korea itu diminta untuk diterjemahkan ke bahasa Inggris, ya, supaya semua peserta ngerti. Nah, ada salah satu peserta dari Korea, ya, mengucapkan pokoknya pakai bahasa seperti Korea. Lalu Father Robert Farisi tanya penerjemahnya, dia bilang apa? Penerjemahnya bilang, saya juga nggak ngerti, itu bukan bahasa Korea, itu bahasa roh. Wah. Lalu Father Robert Farisi bertanya, siapa yang mendapat karunia menafsirkannya? Dan seorang bapak berdiri dan dia berkata, surrender to me.
penafsirannya singkat sekali, surrender to me. Tapi ketika dia mengatakan surrender to me, bulu kuduk saya berdiri. Aduh, rasanya mau menangis ketika Tuhan berkata, berserahlah kepadaku. Itulah pesan Tuhan yang luar biasa. Jadi itu contoh berkata-kata dalam bahasa roh, kemudian ditafsirkan. Ya. Nah, tafsiran ini bisa berupa pujian kepada Allah, pesan dari Allah kepada jemaat, ya. Bisa juga merupakan nubuat, seperti nubuat lah, ya. Ya, ini dasar kitab sucinya, nanti bisa dibaca di rumah. Nah, guna karunia berbicara dalam bahasa roh, karunia ini sama dengan nubuat, punya kuasa untuk membangun jemaat dan memperkuat gereja. Bagaimana menggunakannya? Ya tadi sudah. Orang yang mempunyai karunia ini berdoa dalam bahasa roh dan menafsirkannya, bisa juga orang lain yang menafsirkannya. Ya. Cara mengujinya bagaimana? Karunia ini benar dari Tuhan bila beberapa orang menafsirkan yang sama, dan kata-kata ini diucapkan oleh seorang anggota yang berpengalaman, dan kata-kata ini penuh kuasa membawa damai dan sukacita bagi kelompok. Bila tak ada hal-hal seperti ini, kelompok boleh menangguhkan penilaian. Ya, karunia berkata-kata dalam bahasa roh kadang diperlukan sebelum nubuat diberikan, karena seseorang menahan nubuat karena takut atau tak yakin, lalu mendorong keluarnya nubuat yang sebenarnya sudah ada tapi tak dikenali. Yang ketiga, menyiapkan jemaat untuk mencari dan mendengarkan pesan Tuhan. Ya, beberapa faktor yang mendukung, ya, pengetahuan yang jelas tentang karunia berkata-kata dalam bahasa lidah, suasana doa yang dalam PD, keterbukaan terhadap manifestasi roh. Baik. Sebelum kita lanjut dengan praktek, apakah ada yang bertanya tentang karunia berdoa dalam bahasa roh? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita break sebentar. Saya persilakan untuk tim pujian, kita memberikan persembahan dulu untuk Tuhan. Setelah itu kita akan praktek berdoa dalam bahasa roh, ya. Sebelum kita melakukan praktek berdoa dalam bahasa roh bersama Pak Endi, kita mau berikan yang terbaik yang kita bisa. Kita mau balas sedikit dari yang kita bisa atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Surga untuk melahirkan putranya yang kudus. Engkaulah Bunda Kristus, Bunda Sang Penebus segala dosa manusia. Bunda Maria, perawan yang tiada bernoda,
Baik, slide-nya bisa ditayangkan lagi. Baik, Bapak Ibu, kita akan praktek ya. Nanti tim WL Singers dan juga tim semua, kita akan menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Buat Anda yang merindukan dapat berdoa dalam bahasa roh, yang belum memperoleh karunia berdoa dalam bahasa roh, dan Anda merindukan untuk dapat berdoa dalam bahasa roh, Anda bisa duduk gitu ya. Yang bisa berdoa dalam bahasa roh, Anda berdiri, kita sama-sama menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Nanti tim akan mendoakan yang duduk ya. Buat Anda yang belum menerima karunia berdoa dalam bahasa roh ya, tapi Anda tidak merindukan, itu juga nggak apa-apa. Anda juga berdiri aja gitu ya. Anda berdoa dalam hati ya, karena hanya yang duduk yang akan didoakan ya. Apa yang akan kita lakukan ya? Ya, kita akan apa yang kita lakukan, langkah-langkahnya. Pertama, kita menyadari bahwa Tuhan sendiri yang akan memberikan karunia ini kepada kita ya. Imani bahwa kita akan memperoleh karunia ini. Ada kerinduan yang begitu besar ya. Harus ada kerinduan ya. Betul-betul menginginkannya supaya bisa berdoa dalam bahasa roh. Kemudian dimulai dengan didoakan ya. Nanti setelah penyembahan ada tim yang akan mendoakan, lalu dengan bahasa roh Anda ikuti ya, ikuti. Lalu setelah itu Anda nggak terus membeok, tapi mulai mengeluarkan suara sendiri ya. Pertama ikuti, lalu terus keluarkan suara. Yang terpenting adalah Anda bersuara, sebab ketika kita diam saja maka sulit ya. Seperti kalau kita nyetir mobil dalam keadaan mesinnya mati ya, setir itu akan berat sekali untuk bisa dikemudikan. Tetapi ketika mobil itu bergerak jalan, ban mobil itu akan mudah sekali dibelok-belokkan ya. Demikian juga dengan lidah kita. Ketika kita mulai berkata-kata, entah itu lama-lama lalalanya akan berubah menjadi doa bahasa roh ya. Jadi keluarkan suara, gerakan lidah Anda, bersuara ya. Jangan diam ya. Ya, dilanjutkan dengan langkah iman, mulai mendoakan sendiri dengan menggunakan bahasa roh yang lain daripada bahasa roh si pendoa. Nah, ini hambatannya ya. Kadang-kadang kita menggunakan sifat rasional. Betul nggak sih bahasa roh? Betul nggak sih? Jangan-jangan ini cuma bisa-bisaan gua aja gitu ya. Hilangkan, rasional itu hilangkan ya. Anda betul-betul mengarahkan pikiran kepada Tuhan. Hilangkan rasa malu ya. Jaim, aduh nanti dianggap apa gitu ya kalau bla 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 begitu ya. Nggak usah malu, hilangkan rasa malu. Atau sibuk mencari kata-kata yang bagus supaya dianggap hebat bahasa rohnya, mikir mengeluarkan suara apa. Hilangkan, sekali lagi tanpa konsep. Biarkan Roh Kudus yang menggerakkan. Lalu ada juga yang membanding-bandingkan. Kok dia bahasa rohnya kok begitu bagus ya? Kok saya cuma la gitu ya? Mulai membanding-bandingkan. Enggak, jangan hiraukan tetangga Anda, orang-orang di sebelah Anda ya. Lalu mendengarkan orang lain berbahasa roh dengan sikap meragukan. Jangan-jangan dia cuma bikin-bikin aja gitu ya. Nah, itu hambatan-hambatannya ya. Baik, kita akan masuk ke dalam penyembahan. Sekarang kita masuk penyembahan, lalu kita mulai berbahasa roh. Sekali lagi, yang ingin didoakan Anda cukup duduk, nanti ada tim yang akan mendoakan Anda. Datanglah